ada syair, ada apa lagi? Bur. Bur. Iya kan? Sudah 4 ini. Qamhun, hinta, syair, bur. Kalau disatukan ya kan? Nah itu ya. Jadi disebut satu aja, gandum katanya gitu ya contohnya. Qamhun, gandum. Padahal di dalam gandum itu sendiri banyak apa? Banyak bagian-bagiannya. Banyak apa? Banyak satuan-satuannya. Yang itu memang merupakan bagian yang tersendiri, tapi dibuat satu istilah. Sehingga istilah itu sejak dia itu dibuat atau diciptakan dia, ya, maka dia menjadi satu nama atau satu sebutan saja, qamhun. Jadi itu sebut namanya apa? Jadi ada namanya qamhun atau hinta atau syair atau burkah, dia itu satu jenis. Jadi tidak ada istilahnya itu ada jenis gandum merah, ada gandum putih gitu ya. Enggak. Jadi satu jenis sama semua itu. Sehingga kalau dilakukan tukar menukar barang atau istilah kita dengan jual beli ini tadi, dia harus sama karena dia terdiri dari satu jenis. Nah, itu katanya. Itulah yang disebut namanya dhabitul jinsi, ketentuan satu jenis itu, yaitu apa? Berhimpun atau berkumpul barang dan harga barang dengan sebutan khusus, ya, dengan sebutan khusus atau dengan sebutan tertentu sejak diciptakan dalam barang-barang ribawi, serta ya, saman dan musaman itu keduanya bersekutu dengan persekutuan makna, yaitu dengan dibuat satu nama atau dibuatkan satu sebutan ya untuk satu hakikat, di mana di dalam satu hakikat itu terdapat banyak bagian atau satuan atau unsur yang beda, tapi disatukan dia. Apa namanya? Gandum, qamhun. Di dalam sebutan qamhun itu apa? Ada hinta, ada syair, ada bur, tapi satu buat istilahnya. Itu disebut namanya apa? Walaupun sebutannya beda gitu ya, tapi satu jenis. Hinta, syair, bur, qam, sama itu jenis. Jadi kalau mau jual beli dengan barang-barang yang seperti itu, walaupun ada tadi ada istilahnya kalau bahasa kita itu ada gandum merah, ada gandum putih, itu sama semua itu. Kalau cakap kita nih dalam contoh kehidupan kita apa itu? Antara beras pulut, beras merah sama beras putih dengan segala macamnya, itu hakikatnya sama. Satu apa? Satu jenis. Jadi tak boleh menyapa beras ini ya, beras putih ditukar dengan beras merah. Beras putih lebih banyak daripada beras merah. Oh tidak, itu sama-sama beras. Kalau mau tukar menukar itu. Kalau dulu kan gitu kan gini ya, kan tidak ada beli kan ya, tadi beli kan ya, tukar menukar gitu aja kan ya. Nah, barter gitu ya. Nah, cuma tukar beras kita, beras putih sama beras merah. Pokoknya Pak, katakan kalau beras putih itu dulu apa istilah ukur itu apa? Gantang ya. Nah, kalau umpamanya beras putih 2 gantang, beras merahnya 1,5 gantang. Oh tak boleh, itu dari riba. Kenapa? Itu satu jenis. Kalau mau dilakukan jual beli yang model seperti itu. Jadi untuk menghindari ribanya, ya tak usah jual beli seperti itu, tukar itu selalu menukar barang seperti itu, untuk menghindarkan diri dari praktek riba. Nah itu dia kan. Tapi gimana kalau beras merah ditukar dengan kelapa? Oh itu udah beda. Lain. Tidak masalah. Aku kelapa, aku yang banyak nih ya. Seganding. Kalau gandeng ini, kalau beras merah. Itu tidak masalah. Aku beras pulut, berarti ya. Sama beras merah atau itu sama. Akhirnya apa? Satu jenis.
sama-sama beras. Sebutannya apa? Sebutannya sebutan itu beras, itu aja. Nah, itulah yang disebut namanya apa? Dhabitul jins, ketentuan satu jenis. Sejak diciptakan dia beras ya beras. Walaupun kita sebut tadi apa? Dalam komhun itu kan ada hinto, ada syair, ada bur. Kita punya itu juga ada beras merah, ya, ada beras putih, ada beras pulut. Bahkan beras putih pun itu juga beragam. Antara satu jenis kan? Ada Ramos, ada Kuku Balam, ada IR. Gitu ya, beras putih. Nah, kalau terjadi jual beli dengan cara tukar menukar benda satu jenis itu, itulah yang disyaratkan 3 nih tadi. Apa tadi? Pertama, ulul, 2 takabur, 3 mumasalah. Jadi tak boleh jual beli dengan cara tukar menukar barang itu, umpamanya beras merah ditukar dengan beras putih, ternyata apa? Beras putih apa namanya itu ya? Lebih banyak ukurannya daripada beras merah. Nah, gitu ya. Oh, tak boleh. Kalau mau jual beli yang modelnya seperti itu. Tapi kalau punya apa? Dia jual beli tapi tukar menukar barang dengan barang yang berbeda. Kelapa ditukar beras, kan ya? Oh, itu jelas tak masalah. Lain. Ya. Jenisnya berbeda. Tak masalah itu. Assalamualaikum. Jadi boleh. Jadi kalau kita jual apa? Saya kereta Supra. Alhamdulillah. Kan? Itu kereta Vario. Jadi itu tukar tambah tak boleh. Tak masalah. Jadi tak masuk barang pribadi itu. Oh, itu termasuk Vario. Tidak. Kenapa? Itu kan barang itu bukan termasuk barang ribawi. Barang ribawi itu kan 2 syarat tuh, mad'um sama naqdu. Bahan-bahan makanan, pokoknya segala bentuk bahan makanan, apakah makan itu makanan pokok, makanan penopang, pendukung gitu ya, suplemen gitu ya, atau makan untuk obat gitu ya, sama. Atau naqdun. Tapi kalau tukar tambah kereta, itu bukan barang ribawi. Nambah. Itu masalah. Nah, itu dia. Itu juga harus kita bedakan itu. Nah, ya. Jadi jangan kita samaratakan nanti. Tidak. Jadi kereta yang jadi beda. Itu kereta itu atau mobil atau katakan sepeda itu tidak masuk barang ribawi. Kalau duit, iya. Ya. Karena duit itu ya istilahnya apa? Itu bagian daripada barang atau benda berharga. Jadi bukan duit, kalau duit uang ya, bukan itu terletak kepada bendanya, tapi jaminan nilai yang tertera di duit itu. Duit itu barang kapan berharganya? Ya kan ada jaminan nilai di situ. Kalau emas dan perak, di mana letak harganya? Di bendanya. Kalau duit bukan di bendanya, ya, tetapi terletak di jaminan nilai yang tertera di situ. Ya. Kalau seandainya umpamanya satu negara tidak mengakui itu duit itu tak berlaku lagi, selesai nilainya tak ada lagi. Ya, kan kita dulu kan punya duit yang kuno dulu kan ya. Coba dijual belikan sekarang, mau orang? Gambar Pak Harto. Duit 100 perak ada ya, kan ya. Tak mau orang jual beli kan. Kenapa? Karena nilai yang tertera di situ tak diakui lagi oleh negara, selesai. Nah, kalau emas dan perak runtuh pun negara itu, Tetap kan. gimana? Kan tak berlaku kan emas itu. Jadi emas dan perak itu terletak nilai itu di bendanya, sedangkan duit itu nilai itu dijamin oleh negara. Jadi sama-sama berharga, ya sama-sama berharga. Walaupun berbeda dia, berbeda kedudukannya. Emas ini ya, emas perak, tak dijamin negara tak usah. Ya, laku. Makanya saya contohkan kemarin itu apa? Emas tuh kalau digiling tubuh halus-halus dikumpulkan balik, laku. Sementara duit tuh jangankan tubuh halus-halus, hilang satu nomor saja pun tak laku. Ya, tahu enggak orang lupa. Nah, itu nilai itu kan ya. Nah, saya contohkan 100.000 hilang angka satunya. Nak belikan,
tukarlah Pak, kan yang uang ini gitu ya, nggak ada nomornya, angkanya 1 gitu ya. Sompel sedikit aja kan, sompel gitu. Angka 1 itu ada, tinggal nolnya aja, 5 biji. Tanda. Udah jelas. Jadi sebagai alat tukar tak lagi, terpaksa dia ditukarkan ke yang mengeluarkan itu, ke BI. Nah, BI tukarnya, tapi prosedurnya kan juga panjang, duit malas apa kan gitu ya. Cuma selembar udahlah, kan 50.000 udahlah. Nah, kadang ada juga 2.000. Uang koya. Koya kan ya. No, pun orang ada oleh 2.000 pula diselipin. Ya, mana udahlah selesai itu. Ya, dikira manis aja kalau kita kan. Baik, itu dia ya. Itulah yang disebut namanya satu jenis. Ya. Beda sebutan. Sebutan ya, tapi satu jenis. Beras merah, beras pulut sama beras putih. Beras ranggong kan ya. Kita tahu beras kan ya. Beras ranggong, beras apa? Beras cadu ya. Itu. Yang beras bulat itu. Beras apa ya? Beras morbu ya. Beras atom ya. Beras atom ya. Bulog. Tapi sama-sama beras. Kalau mau terjadi pertukaran seperti itu tidak boleh berlebih kurang, harus tak masuk masalah. Harus sama. Kalau mau ya, beras keranggong ya 1 goni ditukar dengan beras IR setengah goni. Oh jelas ada riba di situ, praktek riba ada kena di situ. Ya. Jadi untuk gimana Pak? Ya boleh saja dibeli, itu jelas ya. Jangan terjadi. Kalau tukang menukar gitu tadi tidak boleh. Harus sama. Kenapa? Sebutannya satu jenis, yaitu beras. Ya, beras. Itu contoh di kita ya. Kalau contoh di Arab kan tadi kompun ya, dan gandum. Walaupun di dalam sebutan kompun itu apa? Ada banyak unsur, ada banyak macam. Ya afrof, kasirah katanya. Baik, berikutnya amal istirakul lafzi, adapun persekutuan, perkongsian atau persamaan lafaz. Wa huwa ma wudi'a fihi lafzu, maka yang dimaksud dengan istirakul lafzi itu perkongsian, persekutuan atau persamaan lafaz itu adalah apa? Sesuatu yang lafaznya dibuat. Wudi'a fihi lafzu, ya, dibuat lafaznya. Wudi'a itu kan dibuat bahasa kita kan ya. Nah, memang lafaznya dibuat. Dikullin untuk tiap-tiap satu. Dikullin untuk tiap-tiap satu minal ma'ani, dari makna-makna itu, bi khususihi secara khusus. Secara khusus. Jadi yang disebut namanya istirakul lafzi, persamaan atau persekutuan lafaz. Lafaznya yang sama gitu ya, lafaz yang bersekutu. Itu apa? Memang lafaz itu dibuat untuk menunjukkan tiap-tiap satu dari makna-makna tertentu. Minal ma'ani bi khususi, dari makna-makna khusus, dari makna-makna tertentu. Fa yata'addadul wad'u fihi, Faya ta'adadu, maka beragamlah. Beragam ya. Ya ta'adad. Ya. Mungkin itu yang cocok bahasa kita ya, beragam ya. Banyak. Ya berbilang kali ya. Biasanya kalau kita ngaji-ngaji kampung dulu, dari guru-guru tuh berbilanglah. Itulah. Ya. Dia pun mungkin yang dibacanya itu kan bahasa Arab saja, ya. Tidak ada buku-buku yang berbahasa Indonesia yang bisa menambah wawasan perbendaharaan kebahasaannya. Ya udah kita maklumnya, jadi kita suka bawa berbilang lah. Ya. Berbilang itu maksudnya banyak. Nah, gitu ya. Kalau bahasa kita yang apa? Beragam. Nah. Jadi dibuat lafaz untuk tiap-tiap satu dari makna tertentu. Karena itu apa? Karena lafaznya dibuat untuk tiap-tiap makna tertentu, faya ta'addadul wad'u fihi,
maka beragamlah ya wad'u fi lafaz yang dibuat. Faya ta'addadul wad'u fi, maka beragamlah lafaz yang dibuat padanya bi ta'addudi ma'anihi, dengan keberagaman maknanya. Bi ta'addudi ma'anihi, dengan keberagaman maknanya. Ya contohkan ini, kal qur'i, seperti quru. Itu lafzul isyraq, makna beda, lafaz sama, ya, menunjukkan haid dan tuhur. Nah, itu kan di dalam bahasa Arab ada disebut namanya apa? Lafzul mustarak, ya kan? Nah, lafzul mustarak, kata yang mempunyai banyak arti. Itu dia. Lafzul mustarak, kata yang mempunyai atau yang memiliki banyak arti. Nah, bisa, pokoknya lebih dari satu lah gitu ya. Nah, lebih dari satu. Jadi kata yang memiliki atau yang mempunyai banyak arti disebut istilahnya itu lafzul mustarak, lafaz mustarak. Kita pun begitu juga, biasanya kita menyebutkannya apa? Itu lafaz mustarak. Lalu ketika ditanya kita apa lafaz mustarak itu? Ya, bingung juga kita jawabnya kan? Ya, apa lafaz mustarak itu? Lafaz mustarak itu apa? Kata yang memiliki banyak arti. Dia satu kata tapi artinya banyak. Ya, satu aja arti banyak. Nah, disebutkan contohnya apa? Kalau qur'i seperti quru fa innahu wudi'a, maka kata quru itu dibuat. Ya. Nah, dibuat. Nah, dulu waktu kita belajar apa nama itu ya? Matan Jormiyah ya. Matan Jormiyah ya. Bil wad'i kan ya, wada'. Nah, dengan wada' itu susah juga untuk mengartikan wada' itu. Bil wad'i. Jadi katanya fa innahu, maka kata quru itu wudi'a, dibuat likullin, untuk tiap-tiap satu, kullin untuk tiap-tiap satu, minat tuhri wal haidi, dari tuhur dan haid. Kata sama quru. Nah, karena itu di dalam menafsirkan salah satu quru, 3 quru itu kan berbeda kan ya. Ada yang menafsirkannya 3 kali haid, tapi ada juga yang menafsirkannya 3 kali suci. Kalau Imam Syafi'i itu mengartikannya dengan haid. Haid. Karena kalau suci itu lebih lama tenggat waktunya. Nah, itu bedanya. Kalau haid tidak, 3 kali haid. Haid suci, haid suci, haid. Habis haid ketiga selesai. Ya. Kalau suci tidak, tunggu haid dulu. Haid baru suci, itu baru pertama. Jadi kalau diartikan dengan suci, tuhur, itu tenggat waktu lebih lama dibandingkan dengan kata-kata apa? Quru itu diartikan dengan haid. Nah, itu dia. Tapi itu sah, ya sah saja, karena itu merupakan lafaz yang berkongsi maknanya. Ya. Lafaz yang sama, tetapi maknanya berkongsi. Ada yang mengartikan quru itu haid, ada yang mengartikan quru itu adalah apa? Suci, tuhur. Jadi ya, itu contoh apa? Contoh lafaz yang dibuat secara khusus ya, namun mempunyai atau memiliki makna yang beragam tadi katanya. Nah, itu disebut namanya apa? Apa nama itu ya? Istirakul lafzi. Istirakul lafzi. Ya. Persekutuan atau perkongsian atau persamaan lafaz. Ini maknanya beda.
Titik itu ya. Nah, jadi dalam hal ini memang kita pun harus hati-hati juga ya untuk menetapkan riba atau tidak ribanya sesuatu. Seperti Ustaz tanya Rusli tadi apa? Jadi macam mana kalau kereta tukar tambah, apa? Tukar tambah. Ya, tukar tambah tadi ya. Ya, kereta bu sama kereta baru ya jelas. Lain lah bro. Ya. Kereta bu kata kampung itu sama kereta apa? Kereta baru. Nah, kalau istilah kampung, kereta itu masih menjintut lagi gitu ya. Tukar sama kereta astuti kan gitu ya. Ya jelas lah pula karena beda harganya kan ya. Nah, apakah itu termasuk barang riba atau tidak? Tak masuk bagian barang ribawi katanya. Tapi jangan keliru, jangan salah. Ada juga sesuatu yang bersifat kuno, gitu ya, bersifat yang udah lama, gitu ya, antik. Malah nilainya lebih tinggi daripada barang yang menyitut tadi, baru. Nah, itu. Nah, di situ ya, wa kharaja bil khasi al-amu. Nah, dikecualikan sebutan tertentu. Nah, dikecualikan dari sebutan tertentu. Tadi kan ada istilahnya ismun khas tadi kan? Di atas tadi, nama khusus atau nama tertentu, sebutan tertentu. Apa sebutannya? Ya gandum. Maka semua jenis gandum masuk di bawah itu. Sebutannya apa? Beras. Maka semua jenis beras masuk di bawah itu. Tapi beda. Bukan masalah bedanya, sebutannya satu. Beras. Gitu ya. Nah, beras pulut gitu ya. Beras pulut tak mengenyangkan. Bukan masalah perkara mengenyangkan atau tak mengenyangkannya. Begitu ya. Tapi sebutan itu satu. Beras pulut, beras merah, beras putih. Makanya kita katakan tadi, beras putih pun banyak jenisnya. Ya. Kubalam. Ya. Apa sebutannya? Jadi kalau jual beli dengan cara tukar menukar barang yang sejenis tadi, nah, harus terpenuhi tiga syarat. Itu tak bisa dielakkan itu. Ya, ulul takabut masalah. Nah, oleh karena itu seperti kita sampaikan tadi, untuk menghindari supaya jangan terjadi praktek riba, tukarkanlah dengan benda yang berbeda. Ini ya. Nah, tukar dengan benda yang berbeda dari tadi. Jadi berbeda. Walaupun sama-sama bahan makan apa? Keladi atau ubi dengan apa? Dengan beras. Itu beda. Memang benda-benda makanan gitu ya. Itu dimakan gitu ya. Tapi beda jenis gitu ya. Keladi gitu ya atau ubi itu kayak beras. Itu boleh berlebih kurang. Tak masalah, kenapa? Jenisnya tidak sama. Ah, gitu masalahnya. Nah, itu zaman dulu gitu kan ya, masih tukar menukar barang. Ya, kelapa ditukar dengan kelapa. Ya, kelapa puyuh. Ya kan Di kapal. Nah, itu kan ya. Beda. Itu satu ya. Jadi katanya wa kharaja bil khasi al-amu. Ya. Dan dikecualikan dari sebutan tertentu itu adalah apa? Al-amu, sebutan umum. Al-amu, sebutan umum. Apa sebutan umumnya? Katanya Pak, kal habbi. Habbi, jangan hub ya. Kacau kita kan ya. Tahu Bijing tahu Itu ke perkara bahasa kalau salah baca. Makanya ada istilah kan ya, iza sohal makna, sohal i'rab. Iza sohal i'rab, sohal makna. Iza sohal makna, sohal i'rab. Kalau betul artinya, maka betul i'rabnya. Iza sohal i'rab, sohal makna. Kalau betul i'rab, betul artinya. Ya. Jadi tak paham gitu ya, kalau hub gitu ya, seperti cinta gitu ya. Apa maksudnya gitu ya? Tak nyambung. Tak mana-mana bingung kan ya. Baik. Jadi katanya dikecualikan dari sebutan khusus atau sebutan tertentu, itulah apa sebutan umum kal habbi, seperti biji-bijian. Ya. Seperti biji-bijian katanya, itu tidak. Ya.
itu tidak masuk sebutan khusus. Itu kalau namanya biji-bijian itu masuk sebutan umum. Itu serah, itu berbeda kan ya. Itu jenis yang berbeda ya, itu jenis yang berbeda kalau memang dia itu berupa biji-bijian. Nah, itu ya. Wa biqaulina min awwali dukhulihima fir riba al-adiqatu, dan katanya dikecualikan dari ucapan kami. Wa biqaulina wa kharaja, itu ya maksudnya. Wa biqaulina maksud wa kharaja biqaulina. Itu atofnya ke belakang. Atofnya. Tidak paham kita. Ya, wa kharaja biqaulina, dan dikecualikan. Tapi bisa juga diartikan seperti yang sudah kita biasa mengartikan apa? Dan tidak termasuk. Ya. Dan tidak termasuk dalam ucapan kami min awwali dukhulihima fir riba. Itu kan di atas kan ada kan? Min awwali dukhulihima, sejak diciptakan gitu ya. Sejak keduanya menyatu dalam barang-barang ribawi. Tak masuk dalam ucapan kami min awwali dukhulihima fir riba adalah al-adiqah. Tepung. Adalah tepung. Tepung banyak juga ya kan ya. Tepung kanji, tepung gandum, nah gini ya, tepung sagu, kan banyak tepung kan ya. Itu kan ya. Bubuk beras kan gitu ya. Macam kan ya. Kalau sekarang dah mudah kita mencari benda-bendanya itu. Nah, ya. Jadi katanya itu tidak masuk, tidak termasuk ya, dikecualikan dari ucapan atau tidak termasuk dalam ucapan kami min awwali dukhuli ma fir riba, itu al-adiqah. Jadi adiqah ini adalah merupakan jenis yang berbeda, bukan satu jenis. Ya, adiqah itu tepung, adalah tepung. Fa innaha, maka sesungguhnya tepung ya dakhalat, masuk fir riba, dalam barang-barang ribawi qabla turuwis min daqiqi laha, sebelum datang sebutan tepung kepadanya. Kalau bahasa kita mungkin sebelum jadi tepung lah. Kalau tepung beras, ya, maka tepung beras itu bagian daripada barang ribawi sebelum jadi tepung. Nanti berasnya lagi kan. Nah gitu ya. Sagu, tepung sagu, begitu ya. Jadi sagu itu merupakan bagian daripada barang ribawi. Apalagi tepung gandum itu bagian daripada barang ribawi. Dan yang lain-lain. Apalagi tepung jagung. Tepung ubi. Itu tepung gandum, tepung kanji. Tepung ubi, kayak gitu ya. Nah, dan segala tepung-tepung yang lain lah gitu ya. Jadi katanya tepung itu dia tuh masuk dalam kategori barang ribawi sebelum datang sebutan tepung laha kepadanya. Jagung, iya barang ribawi. Karena itu termasuk bagian daripada barang untuk apa tuh ya? Bahan makanan ya. Nah, bahan makanan gitu ya. Sagu itu juga, apalagi beras ya, apalagi gandum gitu ya. Itu merupakan barang-barang ribawi katanya. Nah, jadi tepung itu sebelum jadi tepung, kalau bahasa gitu lah, sebelum jadi tepung itu termasuk bagian daripada barang ribawi. Fakanat ajnasan, maka adalah dia jenis-jenis tersendiri. Tepung itu jenis-jenis tersendiri, ka usuliha, seperti tanaman asalnya. Apa tanaman asalnya? Ini kan ada. Tepung ubi, nah, berarti ubi. Kalau ubi tukar ubi harus sama. Ini lain nih, ubi Malaysia, ubi kampung, ubi tahun, ada masalah. Ini ubi jolo nih. Tapi jenis ubi. Jadi kalau jual beli dengan tukar menukar ubi sama ubi harus sama. 3 tadi syaratnya. Ulul, takabut, mumasalah.
kalau mau jual beli dengan cara tukar menukar barang sejenis. Nah, gitu masalahnya. Kan di situ letak ribanya itu. Ya, ini jagung Taiwan sama jagung kampung, nggak gede ya? Tapi namanya jagung. Gue bedanya tuh. Gitu kan ya. Makanya tadi untuk menghindarkan praktek riba itu jangan jual beli dengan barang sejenis. Supaya jangan dapat terjadi praktek ribanya. Kalau boleh, tak boleh rupanya jual belinya atau tukar menukar. Ya boleh saja, tetapi harus sama. Hulul, kontan, cash, tunai langsung diserahkan, takobut, ya serah terima dan mumasalah. Sama ukurannya, sama beratnya, sama timbangannya, sama kilonya. Nah, gitu dia. Kalau lebih, maka sudah termasuk riba. Jadi kalau supaya apa keluar, itu kan lain-lain lah pula kan ya. Nah, bukan kan jenis lah lain. Nah, seperti kita contohkan tadi, apa yang ada sama dia kan ya? Oh, aku punya tebu. Nah, tebu ditukar dengan jagung. Itu udah masalah kan, itu udah beda kan ya. Banyak kali tebu kasihnya kan ya. Dengan jagung katanya. Itu tak masalah. Kenapa? Karena jenisnya sudah beda. Nah, dia nanti di ujung nanti nampak kita jazat afadul katanya. Ya. Jadi tepung itu sendiri sebelum sampai ke menjadi tepung ya, dia itu merupakan jenis-jenis tersendiri kausulnya seperti tanaman asalnya, tanaman sumbernya, tanaman penghasilnya. Nah, sama itu ya. Wa biqaulina wastaraka fi istirakan ma'nawiyan, dan tidak termasuk dalam ucapan kami ya. Tidak termasuk dalam ucapan kami itu yaitu istaraka fi istirakan ma'nawiyan, keduanya bersekutu dengan persekutuan makna. Tidak masuk dalam pengertian ini katanya adalah al-bittihul hindiyu wal asfaru. Fa innahu ma jinsaniyan kal jauzil hindi wal jauzil ma'ruf katanya. Jadi tidak masuk dalam ucapan kami istaraka fihi istirakan ma'nawiyan, bersekutu dalam persekutuan makna kan ya. Itu tak masuk katanya. Yaitu apa? Al-bittihul hindi. Bittih semangka ya. Al-bittihul hindi, semangka India. Semangka India apa? Semangka merah. Yang lagi viral. Ya. Al-bittihul hindi, semangka merah, wal asfari, dan semangka kuning. Ya. Ini kan sama-samanya bittih kan sebutannya kan. Kan sama kan ya katanya. Ini sebutan sama istaroka ya, bersekutu ya, tapi maknanya beda ini katanya. Jadi semangka merah sama semangka kuning fa innahuma jinsan. Nah, keduanya itu adalah dua jenis yang berbeda. Ini dua jenis yang berbeda. Jadi kalau umpamanya pas semangka merah ditukar dengan semangka kuning, banyak semangka merah daripada kuning kan ya, itu tak masalah. Kenapa? Karena dua barang itu adalah merupakan barang yang berbeda jenisnya. Fa innahuma jinsani, maka keduanya itu apa? Dua jenis. Kal jauzil hindi, seperti juz hindi. Apa nih juz ini? Kelapa ya? Nah, kelapa India. Mana kelapa India? Wal jauzi al ma'rufi, dan kelapa yang sudah terkenal tuh. Ya. Jadi kelapa yang sudah terkenal sama kelapa India itu beda. Ya, itu beda. Apa itu kelapa India? Iya, jauz gitu ya, kelapa. Jadi kelapa India sama kelapa yang terkenal tuh, wal jauzil ma'ruf katanya. Dan kelapa yang sudah terkenal itu lah. Ini kan yang nyusun kan orang desa, tahu di kelapa. Ya, Nawawi Al-Bantani, dia orang Indonesia tahu di kelapa kan ya. Kelapa yang sudah terkenal itu katanya.
dengan kelapa India katanya. Nah, itu dua hal yang berbeda. Walaupun sebutan sama, tapi dua jenis yang berbeda. Jadi kalau terjadi tukar menukar seperti itu, katanya Pak, bolehlah berlebih kurang, dia kata tafatur, berlebihlah. Ya. Sebutan sama, iya, tapi tidak, agak berbeda apa jenisnya katanya. Itu bagian daripada hal yang berbeda Ustaz. Jadi itu katanya kalau dalam hal bitik nih al-hindi sama al-aspar katanya itu merupakan dua jenis yang berbeda seperti jus hindi sama jus al-ma'ruf katanya. Jus al-ma'ruf itu katanya. Nah, itu. Kalau jual beli dengan cara tukar menukar barang yang seperti itu boleh lebih, boleh. Ya, itu tak masuk dalam ketentuan di atas katanya. Itlaqul ismi alaihima laisa liqadrin mustarak bainahuma. Ya. Karena itlaqul ismi memutlakkan, ya, memutlakkan atau itlak ini memutlakkan atau menyamakan, ya, menyamakan, memutlakkan atau menyamakan sebutan alaihima atas keduanya, ya. Laisa bukanlah menunjukkan liqadrin mustarakin, bukanlah karena bagian yang sama atau ketentuan yang sama. Laisa liqadrin mustarak, jadi katanya memutlakkan atau menyamakan sebutan atas keduanya bitihul hindi wal asfar atau jauzul hindi wal jauz al ma'ruf tuh katanya. Jadi memutlakkan atau menyamakan sebutan atas keduanya itu bukanlah karena ketentuan yang sama bainahuma di antara keduanya. Ya, bukanlah ketentuan yang sama. Ketentuan yang sama di antara keduanya. Ai laisa maudu'an li haqiqatin wahidatin katanya. Artinya bukanlah dibuat, laisa maudu'an bukanlah dibuat. Jadi sebutan itu bukanlah dibuat li haqiqatin wahidatin untuk hakikat yang satu. Untuk satu hakikat atau hakikat yang satu, bal li haqiqata ini mukhtalifa ini, akan tetapi ya, itu dibuat ya, akan tetapi itu dibuat ya, sebutan itu dibuat ya, li haqiqata ini mukhtalifata ini untuk dua hakikat yang berbeda, untuk dua hakikat yang berbeda. Titik. Sekali lagi ya. Wala yasihu, itu habis ya. Wala yasihu bai'u mat'umin aw naqdin bi ghairi jinsihi illa in wujida bihi syartani. Ululun minal jadi baini wa taqabudun. Wala yasihu, tidak sah jual beli atau tidak sah tukar menukar barang. Ya. Tidak sah jual beli mata'umin bahan makanan au naqdin atau nakot. Tidak sah jual beli makanan atau tidak sah jual beli emas dan perak bi ghairi jinsihi, dengan jenis lain, dengan jenis lain. Bi ghairi jinsi, dengan jenis lain yang masih sama-sama kelompok riba. Itu ya.
Jadi katanya tidak sah jual beli bahan makanan atau tidak sah jual beli emas dan perak dengan jenis lain, tapi masih sama-sama ya, masih sama-sama kelompok riba, sama-sama kelompok riba. Ya. Umpamanya emas ditukar dengan perak atau perak ditukar dengan emas, itu kan berbeda jenis kan, tapi masih sama-sama kelompok riba. Ya. Kalau umpamanya tepung ditukar dengan beras, itu jenis kan berbeda, tapi sama-sama kelompok riba masih. Nah, ya. Kalau seandainya gandum ditukar dengan beras, kan jenis berbeda, tapi masih sama-sama kelompok riba. Masih dalam ruang lingkup riba itu juga, barang-barang riba, barang-barang ribawi. Barang-barang ribawi. Jadi katanya tidak sah jual beli bahan makanan atau tidak sah jual beli emas dan perak bighairi jinsihi dengan jenis lain illa in wujida, kecuali jika ada ya, in wujida, jika terdapat, kecuali jika terdapat fihi padanya syartani, dua syarat. Kalau tukar menukar barang atau jual beli tadi dengan jenis yang berbeda, tapi masih sama dalam kelompok ribawi, dua syarat saja yang disyaratkan. Ya, dua syaratnya. Pertama, ululun, kontan, cash, tunai atau langsung diserahkan. Minal janibaini, dari kedua belah pihak, baik sama mustari, penjual dan pembeli. Itu syaratnya. Memang jenis berbeda, tapi masih dalam kelompok barang ribawi. Tidak sah jual beli atau tukar menukar barang ribawi itu walaupun dengan jenis yang berbeda, kecuali memenuhi dua syarat. Pertama, kulul, kontan, jangan bertempo, cash, tunai, bahasa kita apa? Langsung diserahkan. Ini dia, ini barangnya ku ambil, barang ku ambil, duit atau penggantinya apa? Penukarnya apa? Diterima. Jadi serahkan barang, ambil penukarnya. Nah, mana? Emas sama perak, gitu ya. Jadi kawan tuh banyak apa? Katakan dia tuh mau apa? Mau beli emas tapi dan perak kan dia, perak. Dia mau beli emas 10 gram, dia beli emas 10 gram ditukar dengan perak, ya katakan 100 gram, perak 100 juta. Perak ada ya 100 gram, emas cuma dapat 10 gram, katakan contoh gitu kan ya. Boleh ya, tetapi emas dan perak ini sama-sama bank ribawi ya, harus memenuhi dua syarat. Langsung serahkan, ya, tunai, cash seperti tidak. Nah, ini emas, ini perak, emasnya ambil. Itu namanya kulul, kontan atau tunai atau cash, atau langsung diserahkan kulul. Itu satu, ya. Minal janiba, ini dari kedua belah pihak. Wa taqabudun, itu syarat yang kedua. Dan serah terima. Serah terima. Gua satu aja contohnya. Mau masalah? Oh tidak. Haruskah tukar emas sama perak sama-sama beratnya? Tidak, orang jadi beda gitu ya. Jadi mau masalah tidak termasuk. Yang mau masalah itu kalau satu jenis, perak ditukar dengan perak, emas ditukar dengan emas, 3 syarat. Tapi kalau berbeda jenis, 2 syarat saja yang diharuskan. Pertama, hulul, yang kedua taqabud, itu aja. Masalah tidak masuk. Ya.
Jadi kalau umpamanya Pak emas 10 gram, tukarnya berapa? Tukarnya 200 gram perak. Ini kok mau dia Pak? Masalahnya. Mau dia ada. Nah, karena kita tahu pun harga emas sama perak sekarang jauh kali bedanya. Jauh bedanya. Kalau perak itu sekitar 50 ribuan aja. Sekitar 50 ribu aja 1 gram. Bayangkan dengan emas. London. Bayangkan itu kan. Surabaya lah mana tuh? Nah itu dia kan ya. Jadi kalau banyak kali peraknya masih sedikit tidak masalah. Yang penting serahkan langsung dan terjadi serah terima. Ulul sama taqabul. Tunai cash sama taqabul. Serah terima. Wal muradu ma ya ummul qabdah. Yang dimaksud dengan taqabud ini wal muradu bihi. Murad bit taqabud. Yang dimaksud dengan taqabud ini apa? Ma ya ummul qabdah. Sesuatu yang mencakup, meliputi penerimaan. Mencakup atau meliputi penerimaan. Bentuk segala sesuatu yang mencakup bentuk penerimaan tadi. Fayaqfil istiqlalu, maka mencukupilah. Ya. Mencukupilah katanya al istiqlalu. Ya, apa nih ya? Pemisahan. Ya, pemisahan. Istiqlal, penyendirian. Taqalla kan ini ya. Pemisahan atau penyendirian biqabdil iwadil muayyani, dengan menerima iwadnya apa? Nah, dia dengan menerima al-iwadil muayyan, barang-barang yang tertentu. Biqabdil iwadil muayyani, dengan menerima barang yang ditentukan. Biqabdil iwadil muayyan, dengan menerima barang yang ditentukan. Wa in kana lil ba'i haqqul habsi, sekalipun penjual memiliki hak menahan. Ya, sekalipun ba'i mempunyai atau memiliki hak menahan. Ya, menahannya. Tapi sudah terjadi obatnya tadi. Obat itu sudah terima udah ya. Nah, ya. Yang terpenting apa? Obat sudah terima. Walaupun dia tidak bebas untuk mentasarufkan, untuk mengelola apa yang sudah diperjualbelikan itu tadi. Ya. Biqabdil iwadil muayyan, dengan menerima barang yang sudah ditentukan. Walaupun atau sekalipun si ba'i itu masih mempunyai hak menahannya. Itu katanya apa? Yang penting sudah serah terima. Wa illam yufid sihatat tasarrufi, katanya sekalipun tidak menghasilkan keabsahan tasarruf. Sekalipun udah diterima nih, udah qobat dia, tidak menghasilkan keabsahan pengelolaan. Ya, tasarruf, pengelolaan. Biasa kita juga ya, tahu kita tasarruf, pengelola apa, tasarruf saja kan ya, pengelolaan. Yang berarti sudah qobat ya, artinya. Jadi katanya wajazat tafadulu fi haza bainal iwadaini. Wajazat tafadulu fi haza bainal iwadaini, dan boleh ada selisih. Itu dia tafadul. Jadi kalau tak sama, tak masalah. Saja ya. Wajazat tafadulu, dan boleh ada selisih dalam jual beli dengan jenis yang lain ini. Bihaza, dalam jual beli dengan jenis yang lain ini boleh ada selisih dalam jual beli pada jenis yang lain ini, pada
jenis yang lain ya. Nah, ya. Yang lain pada jenis dengan jenis yang lain ini ya. Nah, boleh ada selisih jual beli dengan jenis yang lain ini bainal iwadaini antara kedua barang yang diperjualbelikan, antara kedua barang yang ditransaksikan. Karena jenisnya beda, karena jenisnya lain. Boleh katanya Pak, boleh ada selisih, boleh, tidak masalah. Jadi kalau umpamanya kita contohkan tadi, kalau katakannya Pak, katakan kelapa gitu ya, kelapa umpamanya 5 gandeng gitu ya, umpamanya dulu kan ya 5 gandeng ditukar dengan beras 1 gandang gitu ya, tidak masalah. Yang terpenting hulul dan taqabul, tidak harus memasalah. Jadi dalam hal ini apa? Jazat tafadul katanya, boleh ada selisih. Ya, itu ya. Itulah sampai itu. Akan datang jual beli salam. Jual beli pesan kan? Dan online. Mantap. Akan datang. Insyaallah. Yang Sofi. Alhamdulillah rabbil alamin. Sofi aja. Kalau tukar aku malam kurma ajwa sama kurma sukari dulu. Ah, ini nampak.